Hai teman-teman, selamat pagi. Selamat datang kembali di vlog terbaru aku. Dan hari ini hari Minggu. Aku tadi bangun jam 9, antar suami aku ke stasiun karena hari ini dia mau ke New York untuk kerja. So ya minggu ini aku sendiri. Sedih sih, karena aku paling gak suka sendiri di rumah. Tapi ya udahlah, demi cita-cita dan demi keuangan dalam rumah tangga, so it's okay. Oke, kegiatan aku hari ini lumayan karena aku hari ini juga harus kerja dari jam 3 sampai jam setengah 9. So sekarang hampir jam 11. Aku barusan habis belanja. Karena seminggu ini aku harus makan sendiri, prepare sendiri. So ya, habis belanja keperluan. Nggak banyak sih. Terus sekarang aku di mobil. Mau pulang, habis nganter ke stasiun, terus belanja di supermarket, dan sekarang mau pulang, mau breakfast dulu, habis itu mungkin leyeh-leyeh, atau enggak, aku ya leyeh-leyeh deh, saya belum kerja, harus siapkan tenaga. So kalau kalian penasaran seperti apa kegiatan aku yang lainnya, ikutin aku terus, tonton video aku sampai habis. Dan buat kalian yang belum subscribe, please banget subscribe di YouTube channel aku, karena subscribe dari kalian itu merupakan suntikan motivasi aku untuk bisa lebih berkarya lagi. Oke? Nah sekarang aku mau nyetir, nggak boleh pakai HP karena nanti dendanya lumayan. Kita bakal ngobrol setelah aku sampai di rumah. Jangan lupa subscribe. Teman-teman, aku udah di rumah. Barusan habis minum kopi juga. Terus sekarang mau leyeh-leyeh bentar, kan nanti aku harus kerja. So aku tuh gimana ya, bener-bener kadang bukan kadang sih, sekarang tuh udah bener-bener mulai berpikir bahwa aku tuh lebih baik aku berada di circle pertemanan yang kecil daripada aku temenan sama orang yang bermuka dua gitu. Dan apa ya, nggak teman juga sih, maksudnya cuma orang yang aku kenal, karena kalau teman itu mungkin terlalu dekat ya gitu, sedangkan aku memang tidak dekat dengan siapa-siapa gitu. Karena kalau misalkan lu bisa dipanggil teman kalau misalkan ngerti dengan kondisi, support segala macam. Terus misalkan ada misunderstanding, kita bisa menyelesaikan dengan dewasa gitu, dan lu tidak komunikasi lancar, terbuka, dan apa ya, jangan selalu menganggap bahwa oh sama dia gampang lah ini itu, enggak gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu situasi orang tersebut lagi gimana, moodnya lagi gimana gitu. Jadi semua tuh mesti dikomunikasikan, dan memang semuanya tuh harus jelas gitu. Misalkan gini, misalkan nih aku nitip apa gitu sama orang, meski jelas gitu, ini segini harganya, segini, ini lu mau kayak gitu. Terus misalkan nih, kalau misalkan mau ngasih hadiah gitu, atau misalkan gak ngasih hadiah, misalkan gini, misalkan nih dia lagi mau buka just tip gitu, terus aku pesen cuman ABC, nah ternyata itu ada D, nah D-nya itu kan aku nggak pesen, terus aku pikir itu kayak misalkan hadiah gitu kan, karena udah pesen lewat dia, karena aku nggak gede. Terus buntut-buntutnya aku ditagih, disuruh bayar sama dia gitu kan, nggak jelas banget gitu. Aku pikir ya gitu deh, pokoknya aduh, riwah riwah banget, nggak ngerti deh sama ini. Karena aku misalkan kalau sama teman pun aku pasti bilang harganya segini gitu. Kalau aku mau kasih kado, aku pasti bakal bilang itu kasih kado. Kalau memang harus bayar, aku pasti bakal bilang itu harus bayar gitu. Kayak gitu. Ya gitu deh. Jadi aku tuh benar-benar sekarang tuh benar-benar dan satu lagi, ada orang gitu kan, kayak dia tuh manis banget sama kita, baik sama kita, di saat dia tuh butuh sama kita. Itu memang fenomena yang terjadi secara nyata, terjadi terus menerus. Dan
Gak ngerti deh sama pikiran nih orang. Jadi aku tuh kenal sama seseorang gitu, kita kenal udah lama gitu, cuman aku tuh bener-bener sekarang berpikir bahwa di saat dia perlu aku, dia tuh kan baik banget sama aku. Tapi di saat dia misalkan ada di lingkungannya dia gitu, aku lewat pun dia bisa kadang nggak nyapa gitu. I don't know. Di zaman kayak sekarang yang aku pikir orang bisa berpikir em, maju gitu ya, berpikir berbeda dari zaman dulu yang mungkin ada juga orang yang seperti itu gitu. Capek kadang. Jadi aku bener-bener mulai detik ini aku tuh bener-bener mengkat orang-orang yang membuat aku merasa tidak nyaman, membuat aku merasa bahwa aku cuma dimanfaatin, merasa bahwa orang tidak bisa aku anggap teman karena dia tuh tidak pernah mengerti kondisi segala macam. So ya. Atau orang-orang yang manis di depan kita tapi di belakang kita ngomongin, oh itu banyak banget. Padahal mereka buat grup gitu belum tentu juga mereka suka. Di grupnya itu belum tentu mereka tuh saling support, belum tentu mereka tuh suka si A support B, suka sama si B, berteman, enggak. So ya, anyway, so ya, lucu aja ketemu orang kayak gitu. Oke, aku sekarang kayaknya mau makan dulu karena ntar aku kerja jam 3, perut harus diisi. Aku padahal udah makan roti sama minum kopi, tapi kok rasanya masih lapar-lapar gimana. Apalagi kalau cuaca mendung-mendung gini, pasti bawaannya lapar terus. Betul? Apa betul? Dan sekarang kayaknya karena barusan aku dari supermarket dan aku udah beli mie goreng instan. Sebenarnya aku tuh udah tidak mau makan mie goreng, tapi apa daya, godaan mie goreng. Aduh, ini kok godaan mie goreng itu luar biasa. So, aku bakal buat mie goreng yang barusan aku beli di supermarket. Tidak ada yang istimewa sebenarnya, mie goreng biasa. Yang istimewa itu hanyalah rasanya. So ya, mari kita membuat mie goreng. Mie goreng, kayaknya bener-bener deh minggu ini aku mau fokus untuk olahraga. Terus fokus olahraga. Aduh, ternyata kameranya nggak kelihatan. Yari, don't go. Kelinci aku nih, si Yari lagi bener-bener mau ikut emaknya kemana-mana. So, minggu ini aku mau bener-bener fokus olahraga. Makan sehat pastinya agak sedikit tidak bisa. Jadi olahraga aja. So, ya. Kayaknya aku mau goreng telur deh. Karena itu yang paling instan, goreng telur. Gitulah. Inilah aku ya, kalau suamiku nggak ada itu aku malas, makan pun malas. Yari, what do you want? Berat aku tuh udah benar-benar di luar nalar. Ya, terus aku udah selalu berontak. So, sebenarnya mestinya aku benar-benar diet. But ya, apa daya? Apa daya sepertinya sulit untuk diet gitu. Jadi ya sutralah. Aku mesti olahraga minggu ini, aku udah janji banget sama diriku sendiri. Aku akan berolahraga, say. Bener-bener olahraga pokoknya, ya. Benar-benar olahraga ya, Mami Yari. Aduh, sing. Kalau sendiri di rumah ngomongnya teriak-teriak, ya kan? Karena suamiku nggak ada, say. Ya begitulah.
juga nggak ada di rumah tuh, ngerasa sendiri. Aku tuh terus terang aja ya, paling nggak suka kalau suami aku tuh nggak ada di rumah, bener, terus terang aja, kesel banget aku. Tapi ya gimana, dia kan harus cari uang untuk di rumah ya kan. Jadi hari ini aku mau masak, makan, kerja, habis itu pulang nonton. Besok pagi aku mau olahraga lumayan lama. Habis itu kerja. Minggu ini aku dapat shift malam. Dan aku juga barusan buat schedule kerjaan aku. Jadi di luar kerjaan aku di kantor, kan aku juga punya usaha sendiri. Itu juga aku sudah settle sampai Desember nanti. Jadi ya, karena aku banyak belanja ya, banyak beli tas segala macam, jadi harus bener-bener krak. Belum lagi biaya bapakku karena sakit, aku juga yang harus arrange semua. So ya, mudah-mudahan lah bisa. Yang penting kerja keras, pokoknya balance lah gitu. Balance dalam artian bahwa aku harus bisa balance untuk membantu keluarga aku, dan aku juga harus bisa balance untuk diri aku sendiri gitu. Karena kalau nggak, gila bener. Dan itu nggak bagus kalau kitanya nggak happy, kita ngejalanin apa-apa tuh jadi benar-benar juga susah gitu, berat. And then aku juga yang kayak dari kemarin tuh aku tuh kan sering ngerasa ketakutan, pokoknya rasa kayak anxiety gitu, kayak rasa takut, cemas segala macam dengan semua kejadian-kejadian dalam hidup aku beberapa belakangan ini gitu. Aku tuh punya perasaan anxiety, jadi punya rasa cemas, rasa takut segala macam tuh bercampur. Nah, kemarin ada di titik yang aku tuh capek dengan perasaan itu. Feeling aku tuh capek bener-bener yang kayak, damn, aku kalau terus-terusan kayak gini gimana bisa gila. Nah, akhirnya terus aku ada di satu momen yang bener-bener aku tuh ngerasa bahwa badan aku ini pusatnya, kontrolnya ya diri aku sendiri ya. Semua indera aku ini ya pusatnya, kontrolnya dari aku sendiri. Ini mindset. Kalau misalkan mau dibawa kayak cemas, takut segala macam, pasti bakal bawa cemas, takut. Tapi kalau kita bisa mengontrol perasaan itu, kayak no, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua ada masalah dan semua juga ada cara untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Karena masalah itu tidak bakal pernah berhenti. Yang namanya kita masih hidup di dunia ini, ada aja masalah, pasti ada aja ujian. Hidup tuh nggak lempang aja. So sekarang kuncinya adalah sebenarnya diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mau tetap ngerasa cemas segala macam, ya udah, dapatnya cemas, ketakutan, dan itu akan membunuh kreativitas kita, atau itu akan dalam satu hari itu bakal yang ada cuma perasaan sakit hati, rasa takut lah, ini itu, cuma ada itu aja. Tapi kalau misalkan kita udah berusaha untuk mengabaikan rasa itu, lebih memilih untuk happy, lebih memilih untuk tenang, ya udah, itu yang akan kita rasakan gitu. Jadi aku tuh kayak, iya ya, aku harus berusaha nih kontrol mindset aku, karena aku mau memilih bahagia, aku mau memilih happy. Terus masalah itu juga tidak akan pernah berhenti. Yang namanya kita hidup selalu ada masalah segala macam. Tapi yang paling penting adalah gimana kita cara menyelesaikan masalah itu, gimana kita cara untuk melihat masalah itu gitu. Aku sekarang terus terang aja lagi berada di titik itu. Jadi masih belajar, tahap belajar. Aku harus fokus, aku harus bisa kontrol pikiran aku segala macam. So ya, wish me luck, mudah-mudahan aku bisa. I do my best gitu. Tapi yang jelas aku masih dalam fase yang aku lagi masih belajar untuk ini, mindset aku nih harus berubah gitu. Karena aku mau memilih aku bahagia, mau memilih aku happy gitu. Walaupun banyak masalah, banyak tantangan, godaan, tonjokan sini-sini, bawa ini aja, bawa tenang aja, bawa kalem aja gitu. Aku sekarang lagi ada di fase itu, lagi belajar di fase itu, dan mudah-mudahan aja aku bisa menjalaninya gitu. Karena aku memang bener-bener, guys, aku tuh terus terang kalau dibilang capek karena nggak berhenti ada ujian dalam hidup aku, terus terang aja.
Tapi ya mau gimana, ini udah jalan hidup aku yang harus seperti ini, ya udah aku harus jalanin gitu, karena tidak ada pilihan lain, jadi harus dijalanin, harus facing gitu aja. So ya, kadang apa pernah gitu berpikir kayak apa aku mesti berbuat gimana gitu ya. Tapi terus aku pikir itu bukan cara untuk menyelesaikan masalah, itu malah lari dari masalah gitu. Aku berpikir seperti itu. So ya, the only thing is ya udah facing aja, jalanin aja, masalah mau gimana pasti akan ada, pasti bakal ini. Karena sekali lagi tetap di dalam pikiran aku bahwa Tuhan kasih kita ujian dalam hidup karena Tuhan tahu bahwa kita bisa melaluinya. Seberat apapun kita pasti bisa melaluinya. Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan kepada umatnya yang melebihi kemampuan dari umat itu. So ya, itu aja yang sekarang aku benar-benar di mindset aku tanamkan seperti itu, sehingga cara aku untuk memface hidup aku tuh beda gitu. Bermula dari ini aja, mindset aja. So ya, lagi fase belajar, mudah-mudahan aku bisa. Dan aku sekali lagi sambil masak sambil ngobrol kayaknya enak nih. Oke. Aku tinggal aku sebenarnya goreng telur aja, goreng telur buat mie gitu ya. Ini aku kecilin dulu. Sekarang aku mau masukin mie nya. Mie nya ini gurih banget, aku suka. Kenapa aku suka? Karena gurih banget gitu. Aku tadi bilang, Beb kamu itu ini ya makannya makan sehat. Nah, aku berusaha. Jelas besok itu aku benar-benar aku ikut pilates besok, and then di situ normal olahraga yang biasa. Udah. Dan rencananya tahun depan aku fokus ke pilates. Fokus ke pilates sama yoga aja. Gitu, aku nggak ambil olahraga lain. Gitu. Jadi cuman yoga sama pilates. Kenapa aku nggak ambil tahun ini? Karena aku sampai bulan Februari masih ada kontrak sama gym yang sekarang, dan gym yang sekarang itu buat aku agak kurang sih. Walaupun sebenarnya ininya alatnya itu canggih, cuman buat aku kurang aja gitu, kurang srek aku. Jadi aku bakal balik untuk ngelakuin yoga dan pilates gitu. Kameranya bakal aku pindah kayaknya kesini deh. Oke. Sebenarnya ini makanan udah nggak sehat banget. Hai teman-teman, selamat pagi. Hari ini hari Senin, so video akan jadi satu, hari Minggu dan hari Senin kemarin. Jadi kemarin itu aku pas makan siang, abis itu kamera aku mati karena udah full banget. Jadi nggak ada space. Terus kemarin tuh planningnya mau beli kamera yang benar-benar kamera untuk ngevlog kan. Cuman aku pikir no, aku pakai telepon dulu karena kan aku masih baru memulai gitu. So ya aku nggak beli. Aku nggak ada waktu kemarin buat delete semua file yang nggak perlu. And then udah keburu jam. Aku harus kerja kemarin sampai jam 8. Kemudian habis itu udah leyeh, tepar banget, capek banget karena sibuk banget. Terus dini hari tadi pagi juga masih ditelepon sama keluarga aku untuk urusan bapak aku yang ternyata bisa pulang hari ini dari rumah sakit. Dan ya sekarang jam 9 aku udah bangun, minum kopi dulu karena aku harus pilates hari ini.
So ya, bakal lumayan sibuk hari ini karena aku benar-benar mau wake up and ngerjain sesuatu yang memang harus aku kerjain planningnya ya. Oke, aku cepet-cepetan harus segera berangkat. Kita bakal ngobrol nanti pas aku selesai pilates. Dan please jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, aku barusan habis olahraga. Wajah aku. Habis olahraga, terus pulang olahraga isi bensin. Dan pulang ke rumah akhirnya bersihin kandang kelinci, kemudian sekalian masak buat ntar makan malam. Aku tadi pas olahraga ngeliat, waduh perut aku gede banget, banyak lemak di perut. Gila, padahal aku udah umur 40-an lebih ya. Jadi gimana ya? Mau merubah penampilan, mau merubah bentuk badan. Tapi kalau lihat perutku itu aku harus berusaha ini untuk menurunkan berat badan, kemudian juga mengecilkan perut. Tapi itu susah sih sebenarnya, cuman ya udahlah, harus dicoba dulu baru tahu ya. Karena itu nggak segampang kita ngedipin mata udah langsung perutnya rata, nggak, itu penuh perjuangan. Jadi ya aku akan berusaha. Tadi pagi aku ikut pilates kelas 1 jam, enak banget. Back again pilates. Mungkin aku nggak mungkin harus jalanin setiap hari. Cuma masalahnya sekarang aku masih ikut anggota di salah satu gym juga, tapi sebenarnya aku nggak begitu suka. Cuman gimana ya, itu sampai Maret akhir ada abonemennya. Kalau sekarang ikut lagi double dong. Tapi bel sih deh, mungkin aku ikut lagi yang pilates ini biar bisa ambil setiap hari. Terus biasalah dimeriahkan dengan isu di keluarga besar bapak aku yang pusing. Kalau itu dipikirin lagi ya pusing. Kalau gimana ya, sulit deh ngomongnya. Kalau misalkan aku mikirin itu lagi, itu bakal ngebawa kemakan energi aku, emosi aku segala macam. Sedangkan aku mau memilih untuk bahagia, memilih untuk menikmati hidup aku, menjalani hidup aku. Bukan berarti aku lepas tangan atau tidak memikirkan. Of course ya aku mikirin, cuman aku tidak mau itu juga merusak mood aku dan merusak kesehatan aku segala macam. So ya, anyway, udah selesai masak, kelinci udah ini, aku sekarang mau buang sampah dulu ya. Semua harus dikerjain sendiri di sini. So ya, terus juga nggak tahu deh ini mungkin aku mau beli kamera buat ngevlog, nggak tahu. Tapi we'll see, karena itu modalnya lumayan. Aku juga kan ikut kelas DJ gitu, itu modalnya lumayan, dan aku udah beli alat set DJ tapi belum sempet juga kepake. So ya, aku nggak mau sampai aku marah. We'll see, nabung dulu, kerja dulu, nabung dulu biar bisa beli kamera. Oke, so far aku masih pakai kamera handphone. So ya, karena aku masih baru mencoba peruntungan aku di YouTube, aku benar-benar mohon dari kalian untuk subscribe di YouTube channel aku, please support aku. Dan yang pastinya di vlog aku akan share kehidupan aku, aktivitas aku, pokoknya share pengalaman aku semualah, pengalaman hidup, merantau, segala macam pokoknya. Oke, sekarang aku bakal relax, habis itu aku harus berangkat kerja. Kayaknya videonya sampai di sini. Yang jelas aku ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Kita bakal pasti ngobrol lagi di video-video aku selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Please jangan lupa subscribe dan sampai ketemu. Bye.